Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi next Exa USD buat besok minggu depan yang dimana tanggal 15 Juni 2026. Dan di minggu kali ini akan ada rilis data FOMC yang dimana FOMC ini akan menggerakkan sebuah pernyataan suku bunga dari The Fed. Dan kalau kita lihat, nah, kemarin itu ada CPI yang dimana minggu kemarin itu ada CPI ya, atau rilis data inflasi Amerika. Yang dimana rilis data CPI di sini ya itu bad for USD. Ya, bad for USD di sini itu hanya apa ya? Ibarat itu hanya jangka bulanan gitu ya. Karena yang dimana skala kebutuhan sekunder ya itu hanya di kebutuhan sekunder doang ya yang paid for USD-nya. Yang dimana para konsumen yang di Amerika itu menurunkan pembelanjaan di kebutuhan sekunder ya, bukan primer. Kalau primer kan kewajiban kan gitu. Nah, makanya CPI kemarin XAU itu naik. CPI di sini yang dimana dia itu naik itu karena bad USD yang di jangka bulanan ya, bukan jangka tahunan. Kalau yang jangka yang year on year ya atau jangka tahunan dia good for USD. Nah, goldnya ini juga turun lanjutan gitu ya. Nah, secara teknikal basically seperti itu. Kemarin kita sempat bikin outlook yang dimana di sini ya. Ini kan ada zona nih, ada dua. Yang dimana pertahanan pertama itu di 4.200 karena di sini ada equilibrium relatif. Dan yang kedua, di sini ada zona namanya indecision. Nah, di 4.029 dan harga masuk ya. Harga ini masuk di 4.029 lalu harga itu langsung spike-nya ke atas. Kenapa bisa spike ke atas? Karena di sini ya. Ini saya bentar di sini ini ada namanya rilis berita. Berita apa sih? Beritanya yang di mana Trump itu penandatanganan bisa segera dilakukan mungkin dalam akhir pekan. Yang dimaksud penandatanganan untuk kesepakatan perdamaian dengan Iran atau nota kesepakatan perdamaian itu ya. Nah, Golkar reaksinya naik karena apa? Ada potensi risiko politik mereda. Nah, Golkar naik ya, likuiditas balik lagi ke gold ya, ke minyak lagi. Nah, maka dari itu terus kemarin itu Jumat, kalau nggak salah Jumat ya, sorry, kalau nggak salah ya. Itu Donald Trump juga ngomong, kesepakatan itu paling lambat ditandatanganin hari ini. Ya, hari ini, USSI. Ya, cuman kita nggak tahu, hari ini, hari Minggu saja. Kita cuman nggak tahu, ya, nota penandatanganan perdamaian tersebut itu di ACC oleh Amerika atau tidak kan gitu. Nah, kalau di ACC Goldnya bisa sampai atas ya. Bahkan bisa nge-sweep ke atas. Nah, mungkin kalau analisa aku dia bikin 5 wave dulu sih. Lalu lanjut koreksi reaksi dulu. Seperti ini. Cuman kalau ya ingat Trump itu orangnya agak gimana gitu. Dia bikin kedamaian, habis itu perang lagi, bikin kedamaian, perang lagi. Ya. Kalau sampai penandatanganan perdamaian tersebut itu di ACC ya kontrak tanda tangan gencatan senjata 30 hari ke depan berarti bisa rebound lagi sampai jauh ya 5.000 ini ada ini berapa 383 ya 4.383 itu ada potensi harga sampai situ lagi sweep lagi sampai sini turun lagi gitu ya. Cuman karena besok ada namanya FOMC yang dimana suku bunga Amerika itu akan dipangkas atau ditahan, tapi secara data yang sudah saya bilang minggu kemarin di outlook sebelumnya di sini, ya, di outlook sebelumnya di sini, saya sudah jelaskan FOMC pasti hawkish. Hawkish berarti yang dimana suku bunga ditahan, ya, suku bunga ditahan dan tidak apa namanya gold ini bisa lanjut penurunan lagi. Sampai mana Mas Wan? Minimal ini potensial sweep. Nah, minimal atau dia menguji lagi zona yang
ini decision ya yang area lumayan besar ini. Akankah harga itu masuk sini lagi gitu kan. Nah, kalau sampai FOMC, kalau saya lihat secara data harusnya suku bunga ditahan, tidak berubah dan sikapnya hawkish. Cuman kita balik lagi. Ya, kita balik lagi. Mungkin kalau semisal penanda tangannya tadi, penanda tangannya si Donald Trump dengan Iran itu terjadi, akan ada potensi ya di mana dovish, ada potensi dovish. Cuman tergantung kan gitu. Tergantung ya, tergantung market itu melihat dari segi ekonomi geopolitik juga kan gitu. Federal itu mau pangkas, mau cut, mau nahan itu kan juga menyesuaikan. Jadi nggak asal. Maka dari itu kita lihat FOMC apakah hawkish atau dovish. Kalau suku bunga pasti tidak ditahan, cuman kebijakannya kita 50-50, I don't know. Cuman secara pandanganku probabilitas itu hawkish. Oke, seperti itu. Jadi ada potensi kalau ini turun seperti ini. Tapi nggak tahu turunnya jauh ini atau enggak, nggak tahu kayak gitu. Nah, terus kalau kalian mau ikutan live trade FOMC, mungkin kalian bisa join Discord. Gratis, boy. Nggak ada pungut biaya sama sekali. Silakan. Open public gitu. Nah, untuk euro kita mau ambil buy di sini cuman udah diambil. Dia bikin double top. Kok double top? Sorry, double bottom. Dia bikin double bottom di sini. Lalu dia bikin pola W di sini. Ada potensi harga retas turun. Nah, saya kita hapus dulu. Ada potensi harga ini turun sampai sini lalu lanjut naik lagi. Ada potensi. Paling mentok-mentok sampai sini, Bu. Sampai sini minimal. Ya, minimal ke sini. Kalau tidak, kalau zona ini di break, ya oke. Kalau zona ini di break, akan ada potensi ambil zona buy. Kita mental lagi sampai sini. Seperti untuk Euro USD seperti itu, ya. Nah, kemarin itu kita juga sempat ambil buy posisi di mana? Di area sini. Mana areanya Mas Wan? Ini. Polanya sama, guys. Kalian bisa pelajari sendiri. Saya malas menjelaskan dan mengulang pola tersebut. Polanya sama, kok. Mana polanya? Oke, di sini ada pengkolan atau demand. Lalu di sini ada bahu kiri. Oke. Lalu ketika kita atau saya sendiri dan member entry langsung ada namanya sentimen dari Menteri Luar Negeri Iran Araghchi yang bilang katanya nota kesepakatan Islamabad belum pernah sedekat ini ya, atau yang dimana nota perdamaian tersebut itu belum sampai sejauh ini perkembangan baiknya gitu, untuk perdamaian. Makanya goldnya langsung ngegap atau dimana dia langsung naik instan itu dalam beberapa hanya 45 menit itu 560 pip. Dan so far itu memang semuanya hanya berdasarkan pola doang. Oke. Nah, oke, untuk XAU minggu depan, XAU mau kemana? Ini pantau saja zona yang ini equilibrium H1. Equilibrium H1 atau supply, kalau kalian bingung nyebutnya susah, ini supply, ini supply. Ini supply full sampai sini supply full ya. Ini zona yang lumayan strong akan menahan gold nantinya. Karena ini ada apa namanya impulsif wave. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah wave 5 minor di sini. Ini bukan sorry. Ini wave-wave yang besar-besar belum apa namanya belum validasi atau belum valid kalau zona yang terakhir dia ya, di sini jebol. Nah, ini belum valid. Ini wave Y atau wave 5 major itu belum valid. Makanya apa? Kita lihat harga kalau break ini FOMC, entah itu FOMC, entah itu sebelum FOMC, entah itu perdamaian internasional back. Nah, ini kalau break atas ya wes, berarti bisa naik lagi. Tapi ada retracenya. Walaupun dia naik pasti ada retrace. Dia breakout ini sampai sini, ya, retrace lagi sampai sini baru naik lagi. Kayak gitu. Nah, jadi potensi ABC correction masih berlaku.
seperti itu ya. Nah, mungkin itu doang yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.